Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Atsnia Wardah dengan NPM 211434153 kelas 2A. Berikut video guna memenuhi tugas Matematika SD 1 dengan dosen pengampuh mata kuliah Ibu Haryati Ahda Nasution SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang berjudul FPB dan KPK. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari FPB dan KPK, di mana kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah nilai terkecil yang sama dihasilkan oleh dua atau lebih kelipatan bilangan. Sedangkan faktor persekutuan terbesar atau FPB merupakan nilai terbesar yang dihasilkan oleh dua atau lebih faktor bilangan. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal FPB dan KPK. Yang pertama, cara biasa. Caranya yaitu kita mencari kelipatan dari angka yang menjadi soal sampai kita mendapatkan angka yang sama. Baiklah, masuk ke contoh soal yang cara pertama yaitu cara biasa. Yaitu soalnya FPB dan KPK dari 8 dan 12. Nah, pertama kita cari dulu FPB-nya. Dari 8. Nah, caranya 8 ini habis dibagi dengan angka berapa saja? Oke, yang pertama yaitu 8 habis dibagi dengan 1. Kenapa? Karena 8 dibagi 1 yaitu 8. Nah, berikutnya yaitu 2. Kenapa 2? Karena 8 habis dibagi 2. Berikutnya yaitu 4. Mengapa 4? Karena 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kalau dibagi 5 kan tidak bisa, lalu dibagi 7 juga tidak bisa. Nah, berikutnya yaitu 8 habis dibagi 8 karena 8 dibagi 8 sama dengan 1. Berikutnya yaitu 12. Nah, yang 12 ini habis dibagi berapa saja? Tentunya 1. Nah, selanjutnya terus bisa dibagi dengan 2, 3, 4, 5 bisa tidak? Tidak, karena 12 dibagi 5 hasilnya tidak pas. Nah, selanjutnya 6 bisa. Kenapa bisa? Karena 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Terus 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10 dan 11 pun tidak bisa. Nah, langsung saja ke bilangan itu sendiri yaitu 12. Hasilnya 1. Berikutnya cari angka yang sama yang besar. Nah, kita cari ini sama ya, tapi kecil. Ini sama tapi masih ada. Nah, yang berikutnya yaitu 4. Jadi FPB-nya sama dengan 4. Berikutnya yaitu KPK-nya. Nah, cara KPK ini mencari kelipatannya. Nah, nanti sampai kita mendapatkan angka yang sama. Sekarang kita cari kelipatannya dulu. Kelipatan dari 8. Nah, berapa saja? Yaitu 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, 16 ditambah 8 sama dengan 24. Selanjutnya 24 ditambah 8 sama dengan 32. 32 ditambah 8 sama dengan 40. Dan seterusnya.
Berikutnya yang ke-12, yang 12. Nah, perhatikan, kita cari kelipatan yang 12 tambah 12 yaitu 24. 24 ditambah 12 sama dengan 36. 36 ditambah 12 sama dengan 48. Dan seterusnya. Nah, perhatikan untuk KPK, setelah kita cari kelipatannya, maka kita ambil angka terkecil yang sama. Angka terkecil yang sama. Nah, 24, dapat 24 di sini. Jadi, KPK-nya adalah 24. Yang kedua yaitu pohon faktor. Saat membuat pohon faktor, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari bilangan prima dan faktorisasi prima, di mana bilangan prima adalah angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Tapi 1 tidak termasuk bilangan prima ya. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa 4 tidak termasuk dalam bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1, yaitu 2. Nah, karena itu makanya 4 tidak termasuk dalam bilangan prima. Selanjutnya yaitu pengertian dari faktorisasi prima, yaitu cara penguraian bilangan yang menjadi perkalian dari faktor-faktor prima. Contoh soal yang kedua yaitu pohon faktor, yaitu FPB dan KPK dari 8 dan 12. Nah, yang pertama kita buat dulu 8 di sini. 8 dibagi berapa? 8 dibagi 2, maka hasilnya 4. Berikutnya 4 dibagi 2, maka hasilnya 2. Selanjutnya yang 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, langsung kita buat di sini 8. Di sini 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Selanjutnya yang 12. Di sini bilangan primanya ada 3, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, gimana cari FPB dan KPK-nya? Pertama kita cari FPB-nya dulu. FPB yaitu kita cari dari sini, kita ambil kelipatan yang paling kecil. Nah, 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2 kan lebih kecil 2 pangkat 2. Nah, kita tulis di sini 2 pangkat 2. Nah, berapa 2 pangkat 2 itu? 2 pangkat 2 itu kan berarti 2 dikali 2. Maka hasilnya 4. Nah, berikutnya KPK. Cara mencari KPK yaitu kalikan semua faktor prima, tapi jika faktor prima yang sama maka pilih pangkat terbesar. Nah, berarti yang ini 2 pangkat 3 dikali dengan 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2.
maka kita dapat hasilnya itu 8. Nah, 8 dikali 3 sama dengan 24. Maka KPK-nya dapat 24. Yang ketiga yaitu tabel. Cara ini juga menggunakan bilangan prima dari yang terkecil dan dapat membagi salah satu atau kedua bilangan yang ada sampai hasilnya 1 di akhir. Untuk caranya seperti pohon faktor. Mencari nilai KPK berarti mengambil semua bilangannya dan dikalikan, serta mencari nilai FPB hanya mengambil yang dapat membagi keduanya. Metode tabel. Nah, untuk mencari FPB perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Sedangkan mencari KPK perkalian faktor di kolom pembagi semua menjadi angka 1. Nah, langsung saja kita cari. 8. Kita cari bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Nah, 8 dibagi 2 bisa. Hasilnya 4. 12 bisa dibagi 2, bisa. Hasilnya 6. Lanjut lagi, 4 bisa dibagi 2, bisa. 6 bisa dibagi 2, bisa. Nah, kita tulis di sini 2. Maka di sini hasilnya 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kita cari di sini. Kita bagi 2 lagi. 2 bisa dibagi 2, bisa. 3 bisa dibagi 2, tidak bisa. Nah, maka kita sudah dapat FPB-nya di sini. Kita tandai biar nggak lupa. Berikutnya kita bagi 2. Bisa dibagi 2, bisa. Hasilnya 1. Nah, jika 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap tulis 3. Selanjutnya sudah tidak bisa lagi dibagi 2. Lanjut kita bagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap tulis 1. Lalu 3 dibagi 3 maka hasilnya 1. Nah, jika sama-sama hasilnya sudah 1 berarti sudah selesai. Berikutnya cara menghitungnya. Cara menghitung FPB yaitu yang bagian ini. Yang ini. Nah, maka FPB-nya 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, KPK-nya yaitu yang ini, semuanya dikalikan. Jadi, KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, jadi seperti ini dia, 2 kali 2 kali 2 kali 3, maka hasilnya 24. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.